Satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana? Nggak, jadi gini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, alhamdulillah, jadi kita ini hidup di dalam dunia yang memang sekarang lebih banyak dunia mayanya ya. Dan saya sudah nulis dalam buku saya, judulnya The Art of Dakwah, bahwa dalam buku The Art of Dakwah ini ada perubahan lanskap dakwah yang sangat besar. Yaitu adalah bahwa dakwah ini mulai banyak sekali di media sosial. Dan itu mulainya ketika tahun 2007. Dan peningkatannya itu tinggi sekali. Jadi kalau bisa dibandingkan datanya pada tahun 2014, itu BPS mengeluarkan data bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 prediksi mereka pengguna internet itu sudah 88 juta orang. Setelah kemudian diteliti pada tahun 2015, ternyata bukan 88 juta pengguna internet, tapi 96 juta pengguna internet. Sekarang katanya roughly sekitar 100 sampai 115 juta pengguna internet di Indonesia. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, setelah dilihat daripada data BPS tadi, ternyata di antara 100-an juta pengguna internet itu, ternyata 80% di antara mereka adalah namanya digital native. Digital native ini adalah orang-orang yang mereka lebih banyak hidup di media sosial dan sudah tidak lagi analog. Kalau saya, Ustadz Adi, itu lahir di zaman analog, tapi beraktivitas di dunia digital. Maka kita sebenarnya penjembatan antara dunia analog dan dunia digital. Tapi ada orang-orang yang sudah lahir di dunia analog nggak bisa beradaptasi dengan dunia digital. Ada pula orang-orang dunia digital yang tidak lagi tahu tentang dunia analog. Inilah namanya digital native. Ciri-ciri digital native ini adalah, satu, mereka lebih rela kehilangan kuping daripada kehilangan paket internet. Ini mereka. Jadi saking kemudian keterlibatan mereka dengan HP ini sangat tinggi sekali, dengan gadget ini. Pertanyaannya, mereka beraktivitas di internet berapa lama? Di zaman saya, tahun 90-an, tahun 80-an, itu yang paling banyak media penyebaran adalah televisi. Maka orang-orang melihat televisi rata-rata 6 jam per hari, atau 5,5 jam per hari. Ternyata zaman sekarang, TV itu tidak banyak yang nonton. Mungkin sekitar 3,5 jam per hari. Dan ternyata banyaknya orang-orang menghabiskan di dunia media itu, habisnya di internet, sekitar menit itu di dunia internet. Dan ternyata 90% atau lebih itu dihabiskan di media sosial. Bahwa ada perubahan lanskap yang cukup besar pada dunia dakwah, bahwa aktivitas-aktivitas dakwah yang dulu ada di koran, dulu ada kemudian di televisi, kemudian sekarang masuk ke dalam dunia maya, media sosial, sebagai tempat penyebaran yang paling besar. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu Ustaz. Alhamdulillah kita. Apa-apa. Saya jadi grogi. Masyarakat nyata, masyarakat analog, prolog. Baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah kemudian perubahan lanskap yang cukup besar. Nah, sehingga banyaklah kemudian perdebatan-perdebatan itu sekarang dunia media sosial, teman-teman sekalian. Nah, perlu kita sampaikan sebenarnya, teman-teman sekalian, apa sih kunci daripada semua ini? Adalah inti daripada dakwah, teman-teman sekalian, yang mengawali daripada adab, ilmu dan sebagainya, yang saya pelajari dari beliau, saya pelajari daripada ustadz-ustadz yang sekarang insya Allah ikhlas berdakwah di Indonesia. Ini ada satu hal yang menjadi inti daripada dakwah. Andaikan kita berbicara tentang ukhuwah, maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah